Walihada dalam hadis dinyatakan, salat apa yang paling baik wahai Rasulullah? Katanya salat di awal waktu. Ila Muhammadillah ala tahqiq karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Alawi rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa ulumikum fi darin amin. Amin. Sehingga kepada katanya fasal waktu-waktu solat fardu. Sebahagian daripada perkara yang wajib adalah solat 5 waktu sehari semalam, iaitu solat zuhur, waktunya adalah selepas tergelincir matahari sehingga bayang setiap objek menjadi sama dengannya, selepas ditolak bayang yang ada ketika tergelincir matahari. Solat asar, waktunya adalah selepas habis waktu zuhur sehingga terbenam matahari. Solat maghrib, waktunya adalah selepas tenggelam matahari hingga hilang mega merah. Solat isya, waktunya adalah selepas habis waktu maghrib sehingga terbit fajar shadiq. Solat subuh, waktunya adalah selepas waktu isya sehingga terbit matahari. Aywa, Al-Habib dalam kitabnya Matan Sulam At-Taufiq, Abdullah bin Husain bin Tahir, nafa'ana Allah bihi bil ulum fid darin amin, dia mengatakan tentang waktu-waktu salat merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu wajib bagi orang-orang beriman dengan waktu yang ditetapkan. Mauquta, kitaban diwajibkan, mauquta dengan waktu. Dalam ibadah ini ada ibadah yang memiliki keadaan tersendiri, ada ibadah yang memiliki waktu tersendiri, ada ibadah yang memiliki waktu tersendiri dan keadaan tersendiri, dan ada ibadah yang tidak memiliki waktu dan tidak memiliki keadaan tersendiri. Jadi macam-macamnya ibadah ini ada macam-macam, ya. Ibadah yang memiliki keadaan tersendiri dan waktu tersendiri seperti salat, seperti haji, seperti puasa, seperti zakat. Adapun ibadah yang memiliki waktu namun tidak dilihat keadaan khusus, seperti zikir-zikir yang berwaktu, seperti zikir pagi dan petang, dibaca dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berjalan, tidak ada satu keadaan khusus. Walaupun adab-adabnya ada, tapi wajib untuk buat dalam keadaan seperti itu tidak. Seperti mana yang salat wajib dengan keadaan tertentu, ada takbir, menghadap kiblat dan seumpamanya. Ada ibadah yang tidak memiliki keadaan tertentu dan waktu, yaitu mutlaqud zikir, yakni berzikir secara mutlak, yakni yang zikir yang tidak memiliki waktu yang khas. Maka ini ibadah dilakukan bila-bila masa, di mana sahaja, dalam keadaan apapun jua. Ini macam-macamnya ibadah. Di antara ibadah yang berwaktu dalam hal ini adalah salat. Dan di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 waktu salat yang diperincikan oleh perbuatan Nabi menjadi 5 waktu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Dirikan salat ketika matahari condong, yakni masuk waktu zuhur, sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Ini merangkumi zuhur dan asar. Kemudian wa Qur'an al-fajri, daripada terbenam matahari sampai terbit fajar. Di sini maghrib dan isya termasuk salat subuh. Namun 3 waktu yang ada di dalam Al-Quran itu diperincikan menjadi 5 waktu dengan perbuatan Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana perbuatan Nabi ini menjadi penjelasan kepada isi kandungan Al-Quran. Syarahan Nabi menjadi tafsir kepada Al-Quran. Perbuatan Nabi menjadi tafsir kepada Al-Quran. Jadi tak boleh bergantung. Quran sebut 3 waktu. Kalau begitu zuhur asar satukan saja, maghrib isya satukan saja, sebab tak ada zuhur sampai sekian dan asar itu. Sebab ini zuhur dan asar sekaligus. La. Perbuatan Nabi mengasingkan waktu antara zuhur dengan asar, maghrib juga dengan isya, sebagaimana diperincikan di dalam kitab yang kita baca hari ini. Faham dong? Walihada dalam beberapa Nabi ketika menerima wahyu untuk salat 5 waktu pada peristiwa Isra dan Mi'raj, setelah itu Jibril turun kepada baginda Rasulullah mengajarkan kaifiyah cara salat dan memberitahukan waktu salat. Kali pertama datang pada awal waktu, kali kedua datang di akhir waktu untuk memaklumkan waktu zuhur daripada matahari setelah mulai condong masuk kepada waktu zuhur dan bayangan itu, kalau istiwa bayangan itu ke bawah, kalau sudah miring maknanya waktu zuhur sudah mula masuk sampai bayangan itu 2 kali ganda, baru masuk waktu asar. Waktu asar sampai terbenam matahari. Daripada matahari terbenam masuk waktu maghrib sampai nampak mega merah. Daripada mega merah waktu isya sampai nampaknya terbit fajar shadiq. Daripada fajar shadiq akan habis waktu subuh dengan terbitnya matahari. Faham tom? Hada pengagihan waktu salat. Sehingga waktu yang dilakukan pada salat yang dilakukan pada waktu ini namanya salat ada, salat yang tepat waktu. Adapun salat yang dilakukan di luar waktu yang ditetapkan namanya qadha, salat ganti. Dalam satu waktu salat zuhur contohnya, walaupun masanya panjang, namun diagihkan pada waktu zuhur ini beberapa waktu untuk seseorang mengambil berat di waktu mana seseorang itu digalakan untuk salat fardu. Dalam waktu zuhur saja. Kalau waktu zuhur sekarang masuk dalam pukul 1.20 ya 1.20 kan? 1.20, katalah 1.20. Ada waktu namanya waktu fadilah, waktu yang utama. yakni yang kalau orang salat pada waktu itu ianya menjalankan kewajiban salat dan mendapatkan fadilah waktu di awal. Lihat dalam hadis dinyatakan salat apa yang paling baik wahai Rasulullah? Katanya salat di awal waktu. Bermakna ada salat di awal waktu. Bila salat awal waktu itu, kalau masuk waktu salat, kemudian dia pergi berwudu, mempersiapkan diri untuk salat lalu dia salat, masa inilah yang dikatakan waktu fadilah, waktu yang utama. Setelah itu namanya waktu yang harus, waktu yang mubah. Waktu mubah atau waktu yang harus adalah waktu yang sudah terlepas daripada waktu fadilah. Apakah waktu fadilah? Waktu fadilah adalah bila mana masuk waktu salat, kita pergi bilik air untuk mempersiapkan diri berwudu, memasang sejadah, salat sunnah dan keperluan-keperluan mukaddimah untuk salat dilakukan dan kita pun melakukannya secara langsung. Itu namanya waktu fadilah. Tidak menunda, tunggu setengah jam lagi, tunggu 1 jam lagi, walaupun waktunya 2 jam lebih. Setelah waktu fadilah, masuk waktu namanya waktu harus. Waktu harus ini panjang. Waktu harus ini berakhir dengan waktu karahah, waktu yang makruh. Apakah waktu yang makruh? Kalau baki daripada waktu itu ngam-ngam cukup untuk salat fardu, maka itunya waktu yang makruh. Waktu zuhur, ya kan? 5 menit lagi masuk waktu asar, dia salat zuhur. 5 menit, selesai. Selesai, assalamualaikum, masuk waktu asar. Ini namanya waktu yang makruh. Salatnya tetap salat di waktu zuhur sebab dilakukannya masih waktu zuhur masih ada. Tapi karena di penghujung
maka dia termasuk daripada waktu yang makruh. Ada waktu namanya waktu yang haram. Bilakah waktu yang haram? Kalau baki daripada waktu tu tak cukup nak buat solat fardunya. Yani asar tinggal 2 minit. Dia mengatakan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama masuk waktu asar. Dia solat di waktu yang haram. Maksudnya waktu yang haram, waktu yang tidak cukup untuk melakukan solat fardu. Tapi solatnya macam mana? Adakah solat itu solat qadha atau solat ada? Solatnya tepat masa di waktu zuhur. Selagi takbiratul ihramnya itu di waktu zuhur, maka solat itu dikatakan solat zuhur pada waktunya, walaupun baki rakaat yang kedua, ketiga, keempat berada di waktu asar. Sebab takbiratul ihramnya di waktu zuhur. Hanya waktu pelaksanaan solat itu dinamakan waktu haram. Sebab tak cukup untuk melakukan solat zuhur dengan masa yang baki daripada waktu zuhur. Oleh sebab yang demikian, dilarang seseorang itu menunda-nunda solat daripada awal waktunya. Di antara tafsiran fawailul lil musallin, celaka orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai daripada salatnya. Maksudnya yang melambat-lambatkan salat daripada awal waktunya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam golongan orang yang mendirikan salat tepat pada awal waktunya dengan khusyuknya, dan juga mendapatkan khusyuk dan juga rahasia daripada salat yang dapat mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Amin Allahumma amin.